Facebook, Instagram, Twitter itu dibuat jadi saling menyerang antar umat beragama. Dulu Indonesia nggak seperti ini. Kenapa sekarang seperti ini? Pasti ada beberapa hal yang menurut pendapat saya pasti ada unsur campur tangan di luar orang-orang agama tersebut. Itu bukan urusan kita dan bukan urusan saya. Begitu pula juga di channel-channel yang mualaf, orang yang pindah dari agama Kristen pindah ke Muslim, jangan juga menjelek-jelekan agama sebelumnya yang kamu. Contohnya Yahya Waloni, contohnya si yang perempuan itu ada dibilang Yesus pakai celana dalam lah, Yesus lahir punya bidan lah. Biarin aja, kalau saya sih gak tersinggung, karena Yesus bagi gua sih paling top, udah gak ada urusan. Janganlah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي المنعين على إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Tadi kita menyaksikan sedikit klip dari Bapak Edward F. Limbong, yang mana sangat menarik sekali, sangat baik sekali untuk kita renungkan bersama, baik dari saudara-saudara kita Nasrani, terutama dari kita kaum muslimin. Karena ya kalau percekcokan, perseteruan, saling olok, saling ejek, saling memaki, saling membenci, saling menjelek-jelekan agama ini tidak dihentikan atau minimal dikurangi atau minimal banyak dari orang-orang yang intelektual, baik dari kalangan muslim maupun Nasrani maupun dari agama lain, untuk menyuarakan agar orang-orang yang berkecimpung di dunia olok-olokan ini untuk menghentikanlah, karena ini nggak baik gitu loh. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edward ini. Nah, ini mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Edward ini berikutnya. Negara kita saat ini sedang mengalami krisis keberagaman dan pluralitas yang serius, dan itu benar-benar serius. Munculnya sikap intoleransi dan sikap diskriminatif tidak hanya dilakukan di kalangan mayoritas, tapi juga di kalangan minoritas. Kondisi ini justru sering diperparah dengan munculnya orang-orang yang mengatasnamakan agama apapun itu. Contohnya, sekarang sedang lagi rame nih, seorang murtadin, Muhammad KC, yang sering kita lihat di channel YouTube-nya, sering menyampaikan hal-hal yang membawa agama dia yang masa lalu. Dan juga sedang dilaporkan oleh MUI. Saya sebagai seorang hamba Tuhan di sini mau menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya. Saya juga tidak tahu pengajaran seperti apa yang mau dia sampaikan. Tetapi satu hal, itu akan membawa keresahan bagi rakyat Indonesia yang utamanya adalah mayoritas. Menurut saya, kalau seorang murtadin yang pindah dari agama yang lamanya ke agama yang sekarang, kenapa mesti menjelek-jelekan atau mesti membuat hal-hal yang membuat orang mendengarkannya marah? Agama itu punya prinsip iman masing-masing. Mereka menyembah kepada Tuhannya, mereka menghormati, sangat menghormati nabinya. Kenapa kita yang katanya sudah pindah dari agama yang lama ke agama saya sekarang, agama Kristen, kenapa mesti menjelek-jelekan? Saya sering lihat di channel YouTube MKC ini, dengan berbagai macam orang live streaming, tertawa-tawa mengata-ngatai agama lain. Kalau menurut saya, itu tidak bijak. Itu sama aja merendahkan agama tersebut dan merendahkan orang yang beragama mayoritas, yaitu agama Muslim. Saya sangat sedih untuk hal-hal seperti ini. Sekarang sudah dilaporkan oleh MUI, kita tunggu saja. Ya, seperti yang kita dengar barusan dari Pak Edward F. Limbong. Kalimat-kalimat yang positif, yang memberikan nasihat-nasihat yang baik, yang memberikan pikiran-pikiran yang bersih dari jiwa yang humble, yang mana pembicaraan beliau ini
membangkitkan semangat persaudaraan antar sesama anak bangsa. Dan saya sangat merindukan banyak orang seperti Pak Edward ini, baik dari kalangan Nasrani, kalangan Hindu, kalangan Buddha, terutama kalangan Muslim juga. Saya berandai-andai, andai kata di Indonesia ini punya 1 juta orang seperti Pak Edward Limbong dari berbagai macam agama, dan mereka mempunyai pengaruh di media, tentu kita akan menjadi bangsa yang sangat maju. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Edward F. Limbong ini, bahwa pelaku diskriminasi itu tidak pasti dari kelompok mayoritas, bahwa kelompok minoritas pun melakukan hal yang sama. Ya, dan itu terjadi. Dan memang sikap diskriminatif ini diperparah oleh orang-orang yang menjual agama lamanya. Orang yang memeluk agama baru, kemudian dia berbisnis dengan menjual agama lamanya. Kita melihat, walaupun saya sendiri melihat, dan saya sering sampaikan bahwa di kelompok Muslim pun ada orang-orang yang baru masuk Islam dan berbisnis dengan menjual agama lamanya, ceramah sana sini, keliling-keliling menjelek-jelekan ajaran agama lamanya. Apalagi kalau mendapatkan amplop, lebih semangat lagi. Begitu pula di ajaran agama lain, di agama lain, misalnya yang seperti dilakukan oleh MKC, Saifuddin Ibrahim dan kelompok murtadin ini. Mereka keliling ke sana kemari, mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku menyebarkan kabar baik, keliling dari gereja ke gereja, menceritakan, menjelek-jelekan agama lamanya, mengaku membuat pengakuan-pengakuan yang penuh dusta. Misalnya si KC ini mengaku haji padahal tidak pernah haji, mengaku namanya Muhammad KC padahal nama aslinya Kosman bin Sunet, dan pada tahun 2014 dia resmi dibaptis dengan nama baptisnya Kosman Konstea Cornelius, tapi 2017 dia mendaftarkan KTP dengan menyampaikan identitasnya secara tidak jujur kepada pejabat negara. Dia mengatakan namanya adalah Haji Muhammad KC padahal namanya Kosman Konstea Cornelius. Dia sudah menganut agama Kristen, tapi dia tulis di KTP-nya agamanya Islam. Nah, hal ini pasti telah direncanakan oleh KC ini untuk sebagai alat untuk menjual agama lamanya. Ceramah keliling ke gereja-gereja, mengaku dia ex-muslim, dia pernah haji, dia menceritakan hajinya. Padahal semua yang diceritakan bohong. Dia cerita haji cuma 2 hari, padahal haji ritualnya banyak sekali, gak mungkin selesai dalam 2 hari. Nah, dan hal itu dilakukan oleh si KJ ini bukan sekedar sukarela. Dia mendapatkan imbalan dari situ, dan karena ada imbalannya dia semangat untuk menjualnya. Karena gereja mungkin karena pandemi ya, saya kurang tahu ya, mungkin sehingga dia beralih membuat konten YouTube. Nah, tentu dengan membuat konten YouTube ini akan membuat dampak yang lebih buruk lagi kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena begini, kalau sebelumnya dia keliling dari GBI ke GBI yang lain, dari gereja Bethel ke gereja Bethel yang lain, kemudian dia hanya berbicara di kalangan internal Kristen. Saya kira walaupun itu sifatnya membohongi saudara-saudara saya yang beragama Kristen, tetapi itu kan hanya pembicaraan di dalam gereja, tidak keluar dari gereja. Tetapi ketika dia membuat konten YouTube, maka dia berbicara di depan publik, di depan umum, dipublish, ditonton dan didengarkan oleh seluruh masyarakat dunia. Nah, itu jangkauannya luas sekali daripada seisi gedung gereja yang mungkin jumlah orangnya 100, 200, 300 orang. Tapi ini berbicara di hadapan jutaan orang. Itu kan sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Menurut saya, kalau seorang murtadin yang pindah
dari agama yang lamanya ke agama yang sekarang, kenapa mesti menjelek-jelekan atau mesti membuat hal-hal yang membuat orang mendengarkannya marah? Agama itu punya prinsip iman masing-masing. Mereka menyembah kepada Tuhannya, mereka sangat menghormati nabinya. Kenapa kita yang katanya sudah pindah dari agama yang lama ke agama saya sekarang, agama Kristen, kenapa mesti menjelek-jelekan? Saya sering lihat di channel YouTube MKC ini, dengan berbagai macam orang live streaming, tertawa-tawa mengata-ngatai agama lain. Kalau menurut saya, itu tidak bijak. Itu sama aja merendahkan agama tersebut dan merendahkan orang yang beragama mayoritas, yaitu agama Muslim. Ya, dan itu dirasakan dampaknya oleh MKC. Ketika dia di tahanan, dia berhadapan dengan orang-orang Muslim yang meskipun pelaku pidana, tetapi mereka sangat mencintai agamanya. Itu loh. Jadi Anda si KC dan si Murtadin ini, yang lain-lainnya, nggak bisa menjelek-jelekan agama Islam. Nah, akhirnya apa? Anda akhirnya di tahanan, dipaksa makan tai. Sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan dalam hidup Anda, makan tai, cuci muka pakai tai. Saya yakin seumur hidup Anda tidak pernah membayangkan akan melakukan hal itu, atau akan dipaksa melakukan hal itu. Itulah karma karena menyakiti perasaan sekelompok orang. Kenapa mesti menjelek-jelekan? Saya sering lihat di channel YouTube MKC ini, dengan berbagai macam orang live streaming, tertawa-tawa mengata-ngatai agama lain. Kalau menurut saya, itu tidak bijak. Itu sama aja merendahkan agama tersebut dan merendahkan orang yang beragama mayoritas, yaitu agama Muslim. Apa yang disampaikan oleh Pak Edward ini benar sekali. Benar sekali ini. Jadi MKC ini beralibi, dia melakukan hal itu karena untuk membalas dari hinaan yang diucapkan oleh Ustadz Abdus Somad dan Yahya Waloni. Tetapi dia tidak berpikir bahwa penganut Islam di Indonesia ini bukan hanya 2 orang, Yahya Waloni dan Ustadz Abdus Somad, tetapi ada 200 juta orang di Indonesia ini yang mereka itu tidak ada keterkaitan dengan Yahya Waloni dan Ustadz Abdus Somad, dan mereka tidak mendukung keduanya dalam menjelek-jelekan ajaran Nasrani. Lalu kenapa kok mereka yang 200 juta orang ini juga ikut disakiti oleh MKC? Kalau orang cerdas, dia akan fokus menghadapi musuhnya, bukan melakukan kekerasan atau kejahatan verbal secara masif lewat media internet yang diperhatikan oleh jutaan masyarakat Muslim di Indonesia. Itu kan sama aja, harusnya Anda cuma bermusuhan dengan 2 orang, kini Anda bermusuhan dengan 200 juta orang. Itu kan bodoh. Itu suatu tindakan yang bodoh. Dan herannya saya, ini malah mendapatkan simpati dari orang seperti Gilbert, seperti Joshua Tewu. Di framing bodoh lagi, di framing bahwa KC melakukan itu karena ingin membalas Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Abdus Somad. Tuh, kembali lagi akhirnya, kalau ingin membalas 2 orang itu ya balas aja, lapor polisi, kayak dorong PGI, dorong lembaga-lembaga organisasi Kristen, Katolik untuk sama-sama melaporkan orang yang menista ajaran Kristen, ajaran Katolik, untuk sama-sama melaporkan ke polisi. Iya, biar mereka berdua diadili, tapi jangan artinya membuat permusuhan dengan 200 juta orang. Gitu loh, itu namanya orang cerdas dan selalu menyuarakan toleransi, persatuan bangsa Indonesia. Itu baru namanya orang cerdas. Tapi kalau membalas dengan menjelek-jelekan agama Islam, ya berarti Anda memang ingin bermusuhan dengan 200 juta orang. Ya akhirnya ketemulah salah satu karma KC ini dengan akhirnya makan tai, melumuri mukanya dengan tai, dipukuli, disiksa tengah malam,
Orang biasanya tidur nyenyak di rumah, ini tidur di dalam tahanan, dibangunin, dipukulin. Nah, ini kan ya, tapi mau ngomong apa, memang itu buah dari yang KC tanam sendiri. Dan disayangkan orang-orang yang selama ini memberikan panggung ke dia, kenapa tidak menasihati? Indonesia nggak seperti ini. Kenapa sekarang seperti ini? Pasti ada beberapa hal yang menurut pendapat saya pasti ada unsur campur tangan di luar orang-orang agama tersebut. Kalau saya melihatnya begini Pak Edward, memang ini sepertinya by design. Jadi memang ada sekelompok orang tertentu yang mereka ini membajak dari orang-orang seperti Yahya Waloni, seperti ya orang-orang yang mengaku Kristen, yang mengaku mualaf, yang pura-pura dulu pernah sekolah di Vatikan, pernah jadi kardinal, anak kardinal, pernah menjadi apa macam-macam lah, pendeta ini itu, yang dia itu rajin mengolok-olok ajaran Kristen, ajaran Kristiani. Tetapi oleh sekelompok orang Kristen, mereka ini tidak dilaporkan. Mereka tidak dilaporkan, tetapi dibajak, dijadikan alasan untuk menjelek-jelekan ajaran Islam. Jadi ya mereka menjelek-jelekan ajaran Islam, menjelekkan Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Al-Quran, menjelek-jelekan Allah, atas dasar ingin membalas omongan-omongan dari Yahya Waloni, ingin membalas omongan dari orang-orang yang mualaf-mualaf tadi. Dan itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperlebar masalah, malah menjadikan masyarakat ini terpolarisasi. Dan itu sangat tidak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya kalau kita mendapati ada orang, ada oknum agama tertentu menjelek-jelekan agama kita, baik itu dari kalangan minoritas maupun mayoritas, selesaikan melalui pengadilan, laporkan ke polisi, desak laporkan ke polisi. Kita mengungkapkan kemarahan, boleh kita berdemo, mendemo orang itu. Kita marah karena agama kita dinistakan, tapi kita marah terhadap pelakunya, bukan terhadap agama pelakunya. Karena agama pelakunya tidak mengajarkan seperti itu. Apakah pelakunya itu dari orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha? Saya positive thinking, semua agama tidak mengajarkan umatnya untuk menjelek-jelekan agama lain. Jadi ini harus dipisahkan antara oknum dengan agama, gitu. Jadi kalau kita menghadapi oknum-oknum yang menjelekkan agama kita, ya kita fokus dengan marah dan melaporkan pelaku itu ke pihak yang berwajib, bukan tidak melaporkan tapi memanfaatkan momen itu untuk menjelekkan agama ini sebagai media dakwah. Nah, ini kesempatan kita nih untuk menjelek-jelekan ajaran Islam. Kalau nggak ada orang-orang menjelekkan ajaran Kristen, lalu kapan kita menjelekkan ajaran Islam? Nah, itu kan pola pikir yang keliru. Bukan urusan kita dan bukan urusan saya. Begitu pula juga di channel-channel yang mualaf. Orang yang pindah dari agama Kristen pindah ke Muslim, jangan juga menjelek-jelekan agama sebelumnya yang kamu. Contohnya Yahya Waloni, contohnya si yang perempuan itu ada dibilang Yesus pakai celana dalam lah, Yesus lahir punya bidan lah. Biarin aja, kalau saya sih gak tersinggung. Karena Yesus bagi gua sih paling top, udah gak ada urusan. Nah, ini sebuah masukan yang bagus sekali ini. Dan seharusnya kita tanpa diberi masukan seperti ini, kita sebagai Muslim harusnya kita mempunyai rasa sensitivitas. Kita nggak boleh lah kita memberikan panggung kepada orang-orang mualaf untuk menjelek-jelekan agama Kristen. Nggak boleh, kan di ajaran kita kan nggak boleh melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Yang artinya,
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul Azim. Jadi jelas sekali dalam agama kita, agama Islam melarang kita untuk memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, kalau sekarang ada di antara kita memaki sesembahan mereka, nah itu ajaran siapa yang dipakai? Demikian pula apa yang dilakukan oleh MKC, Saifuddin Ibrahim, dan para murtadin itu tidak mencerminkan ajaran Yesus Kristus. Itu mencerminkan ada ajaran setan yang bersemayam di otak mereka. Mereka dibimbing oleh setan, berbicara seperti itu, menjelek-jelekan apa-apa yang kita imani. Jadi jangan kita melakukan hal yang sama dengan menjelek-jelekan ajaran Nasrani. Nanti kita akhirnya sama seperti mereka, dikendalikan oleh setan. Ya kan? Jangan. Nah, jadi ini yang saya pesankan ya buat kalian juga, YouTuber-YouTuber yang membawa agama di dalam channel kalian, jangan saling mengadu domba. Nggak ada yang lebih hebat lah. Ya, saya sangat sepakat sekali dengan Pak Edward. Harusnya kita memanfaatkan media sosial ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang kreatif, hal-hal yang membangun bangsa ini kalau bisa. Kalau enggak ya lakukan hal-hal lain yang baik, yang tidak dalam rangka menyakiti perasaan iman kelompok lain. Meyakini dan menekuni agama yang saya ini. Saya sudah belajar juga. Jangan kita antar umat beragama yang dulu di Indonesia itu toleransinya sangat dijunjung tinggi. Sekarang kalian dengan media sosial mencari keuntungan pribadi. Saya sih nggak ada urusan ya. Kalian kalau menurut saya, karena mungkin COVID ini udah kelamaan, udah habis cari-cari duitnya, udah buntu kemana-mana. Janganlah jualan agama. Apalagi kalian yang Kristen, jangan dagangin Yesus. Nah, dulu juga pernah ada tuh, ngaku nabi lah, kesekian, tapi kabur. Terus beraninya berkuar-kuar di media sosial, katanya saya dilindungi di luar negeri. Tapi Anda nggak gentleman, Anda banci. Saya mau bilang ini ya, orangnya udah pusing mikirin COVID, banyak yang di PHK, banyak yang makan aja susah. Disibukkan negara kalian yang cari duit melalui jual-jual agama di YouTube ini. Udahlah, sudahi ini, ayo kita maju ke depan. Sip, ini sebuah saran dan motivasi yang sangat bagus sekali yang perlu kita ikuti, yang perlu kita jalankan. Nah, kita butuh orang-orang yang berpikiran jernih dan berjiwa yang bersih seperti Pak Edward F. Limbong ini lebih banyak lagi di Indonesia, supaya kita menjadi bangsa yang positif, bangsa yang baik, bangsa yang maju, bangsa yang cerdas, bangsa yang jauh dari pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek, kata-kata yang jelek terhadap iman dan agama saudara sebangsa kita yang lain. Udah stop, jangan cari-cari makan dari menjelek-jelekan agama lain. Oke, itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.